Halo, selamat malam guys. Ini ini adalah tutorial untuk langkah-langkah analisa market by RigFX ya. Nah, kalau misalnya kita mau coba analisa, yang pertama itu kita pahami resistance support ya. Untuk teman-teman yang belum tahu resistance support, ini saya kasih tahu. Untuk resisten, ini kita lihat ya. Untuk resisten itu harga tertinggi. Ini untuk resisten itu ini harga tertinggi, ini harga tertinggi, ini harga tertinggi ya, ini harga tertinggi, ini harga tertinggi, ini harga tertinggi. Ini adalah resisten. Untuk resisten itu nama lain dari harga tertinggi. Untuk support itu adalah harga terendah. Contoh di sini, ini harga terendah, di sini harga terendah, di sini harga terendah, dan ini yang paling rendah. Nah, fungsi resistance support itu sebagai penghalangnya ataupun harga pacuan. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh resistance support. Untuk teman-teman yang belum tahu contoh, kita bilang ini resisten. Harga menyentuh harga tertinggi. Harga tertinggi resisten. Nah, resisten itu yang bakalan jadikan acuan. Resisten ini yang bakalan jadi acuan bahwasanya akan ada pantulan misalnya dia tidak kuat, karena yang kalian harus pahami market ini itu hanya terpantul seperti bola pingpong ya. Oke, ini resistance support ya, kalian bisa lihat nih teman-teman. Kalau misalnya dia naik ya, misalnya dia naik nih, dia bentuk harga tertinggi, berarti ini udah resisten. Setelah nanti dia turun, dia bakal terpantul. Ini contoh di support sini, dia bakal terpantul sama seperti di sini nih. Ini kan udah ada terendah, dia nanti ditahan oleh support. Kalau misalnya dia tertinggi, dia nanti ditahannya oleh resisten. Oke, kita ambil contoh. Dia naik. Oke, dia naik jadi harga tertinggi, kita sebut resisten. Setelah dia nggak kuat naik, market bakalan turun. Nih, setelah dia nggak kuat naik, market bakalan turun. Oke, market bakalan turun. Kita lihat kembali dia turun, memantul, karena ditahan oleh harga terendah ataupun support. Setelah tertahan oleh support, harga naik lagi nih. Harga naik lagi. Setelah harga naik lagi, tertahan oleh resisten dan bakalan turun lagi dan terpantul di support. Nah, seperti itu untuk resisten support. Oke. Semuanya tolong dipahami untuk resisten support. Ini langkah pertama untuk kita bisa analisa resisten dan support. Setelah resisten support kita pahami, kalian harus paham yang namanya tren. Ini yang disebut tren. Ini yang disebut tren. Kalian bisa lihat. Harga naik. Tren harga naik. Ini namanya tren. Berarti harga sedang potensi bullish. Kalau misalnya tren turun, berarti harga lagi bearish. Tren bearish. Oke. Contohnya di sini teman-teman. Kita nggak perlu ambil terlalu jauh ya. Contoh bearish. Tren bearish. Harga lagi penurunan. Kalau misalnya harga lagi naik, nama trennya tren bullish. Nama trennya tren bullish. Seperti ini teman-teman. Oke.
ini namanya trend. Jadi yang pertama pembelajaran kita di resisten dan support. Yang kedua adalah trend. Oke. Jadi misalnya kita mau analisa, ini salah satu contoh analisa trend. Analisa resisten support dan trendnya, teman-teman bisa lihat. Kita misalnya lihat garis resisten di sini. Garis resisten di sini, misalnya garis resisten di sini. Garis resisten di sini kita tandai bahwasanya ini bakal menjadi titik acuan pantulan resisten. Untuk titik support juga harus kita tandai bahwasanya ini adalah titik acuan support yang bakalan jadi acuan pantulan. Oke. Kalau misalnya dia tembus resisten, dia bakalan naik lebih jauh, teman-teman. Oke. Contoh, kalau misalnya saya mau trading, saya analisa dulu. Misalnya di sini resistennya nih. Di sini resistennya. Kalau misalnya dia nggak kuat naik untuk resisten, saya bakalan sell. Untuk ambil posisi sell, melihat potensi harga bakalan turun. Kalau misalnya dia udah di support, kita bisa ambil posisi buy dan melihat harga akan naik. Oke, seperti itu. Nah, setelah misalnya untuk analisa, pembelajaran analisa itu kita analisanya di H4, time frame terbesar. Untuk entry posisi kita pindahkan ke time frame kecil. Contoh seperti M15, M30. Ini ambil contoh teman-teman, kita pindahkan ke M15. Ya, ini kan saya ada lihatkan potensi resistance support ya. Nah, di saat dia injak support, dia naik. Setelah dia naik, gak kuat menembus resisten, dia turun. Setelah itu dia bakalan turun lagi, tertahan support lagi, dia lanjut naik lagi. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini contoh. Jadi kita misalnya kasihkan titik support resisten di M4H time frame 4 jam. Kalau untuk entry kita bisa lari ke M15 ataupun M5. Ini contohnya. Contoh di sini saya kasih trend support. Di saat dia injak support, dia naik. Ya, dia naik. Mencoba koreksi ke support lagi. Habis itu dia naik lagi. Oke. Di sini kalian bisa lihat. Ini untuk pembelajaran resistance support teman-teman. Ya, kalau misalnya saya buat langsung seluruhnya, kita nggak akan paham. Jadi pembelajaran pertama kita cukup di resistance support. Oke, ini saya buat konten untuk teman-teman biar teman-teman paham cara menentukan resistance dan support. Bagi yang udah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, kita bisa belajar sama-sama sini. Resisten itu harga tertinggi, support itu harga terendah. Oke. Cara menganalisanya kita harus buka time frame 4 jam. Time frame 4 jam. Time frame 4 jam harus dibuka time frame 4 jam untuk melihat support dan resisten. Setelah buka time frame 4 jam, dapat support dan resisten, mau coba entry, kita bisa lari ke M15. Oke. Seperti itu untuk pembelajaran resisten dan support. Oke teman-teman. Semoga bisa dipahami dan belajar lebih banyak lagi untuk sama-sama kita. Oke, ini videonya kita tutup. Next video selanjutnya.